Tidak disadari bahwa sudah lewat tengah hari. Arthur belum terbangun dari tidur nyenyaknya yang menyedihkan. Sementara Nita telah kembali dari rumahnya, memasuki rumah itu yang sunyi. Saat hendak memasuki kamarnya, dia melihat pintu kamar Arthur terbuka. Dia melihat Arthur tidur, namun nampak terlihat kemurungan di wajahnya. Dia melihat tubuh Arthur yang kekar yang tidur hanya memakai celana boxer. Dadanya yang lapang dan berkeringat. Nita melihatnya dengan menggigit bibirnya. Sejenak, Nita melihat ada pena dan buku di sebelah Arthur. Nita mengambil buku itu. Dia ingin tahu mengapa Arthur terlihat sangat sedih. Padahal sebelumnya dia terlihat sangat bahagia dan bersemangat. Dia membaca halaman demi halaman isi buku itu. Patah hati. Hanya kata-kata itu yang tersisa di bibir Nita. Hanya suaranya yang rendah juga bisa membangunkan Arthur. Arthur yang shock langsung menyeka sisa air matanya dan menarik buku itu dari tangan Nita. Ternyata kamu lebih kurang ajar ya. Selain dengan santai memasuki kamar aku, kamu juga membaca buku pribadi orang lain tanpa seizin dari pemilik buku. Tolong, segera keluar dari ruangan ini, kata Arthur. Sementara Nita tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mengikuti perintah Arthur berjalan keluar dari kamar dan masuk ke kamar tidurnya. Ya Tuhan, mengapa aku merasa menjadi orang yang paling menyedihkan selama ini dengan semua yang telah aku lalui. Ternyata ada orang lain yang mungkin telah melalui hal-hal yang lebih buruk. 4 tahun tidak cukup bagiku untuk menghapus semua kesedihan dan kenangan masa lalu. Sementara Arthur yang telah ditinggalkan oleh kasihnya selama beberapa bulan tahu bagaimana menghibur. Aku siapa yang meninggalkanku? Charles tidak pernah menjadi pacarku. Mungkin saja ketika dia mengalami kecelakaan, dia tidak sedang dalam perjalanan ke kafe tempat kami berjanji untuk bertemu. Dan bahkan jika dia melakukannya, itu bukan jawaban yang aku harapkan. Tuhan, mengapa aku begitu bodoh dan mengurung diri selama 4 tahun terakhir ini. Aku membuat seorang di sekitar aku tidak nyaman dengan kehadiranku. Aku menyakiti mereka dengan sikapku. Aku harus berubah. Itulah yang keluar dari bibir Nita. Ia menyadari bahwa sikapnya selama 4 tahun ini hanya mempersulit dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dia benar-benar berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia harus berubah. Dia meninggalkan kamar tidurnya dan memberanikan diri ke tempat Arthur sekarang. Berada di ruang tamu rumah sambil mendengarkan slow pop favoritnya. Dengan wajah tersenyum, Nita mendekati Arthur dan duduk di sampingnya. Jadi sudah berapa lama dia tiada? Nita bertanya kepada Arthur tentang masalah ini. Kamu udah banyak membaca buku aku. 3 bulan yang lalu, jawab Arthur datar. Maaf Arthur. Jadi kanmu seperti ini karena sikapku keterlaluan 2 hari ini denganmu. Aku menjadi gila. Selama 4 tahun aku melakukan ini kepada orang-orang di sekitar aku. Mungkin orang tua aku juga sabar menghadapi anak seperti aku. Sebenarnya, apa masalahmu Nita? Arthur bertanya dengan rasa ingin tahu. Nita tidak tahu harus mulai dari mana. Dia bingung, apakah dia harus kembali dan mengenang masa lalu. Tapi dia meyakinkan dirinya untuk terus berbicara dengan Arthur dan berharap Arthur akan menjadi yang pertama mengetahui penyebab perubahan sikapnya dan juga yang terakhir. Karena Nita sangat bertekad untuk menutup halaman sejarah masa lalu miliknya dengan Charles, dia mulai
ceritakan di 17 Agustus 4 tahun lalu yang membawanya ke kondisi ini. Arthur dengan serius mendengarkan Nita. Dia bahkan tidak mengalihkan pandangannya dari wajah Nita yang menatapnya dengan serius juga. "Jadi, apa yang membuatmu berubah?" Arthur bertanya di akhir cerita. "Ya, dan sekarang aku tahu ceritamu. Aku termotivasi untuk menjadi diriku sendiri lagi. Jika kamu dapat melewati hari tanpa mengingat saat-saat sedih itu, mengapa aku tidak? Jika 3 bulan cukup bagimu untuk melupakan kenangan dengan kekasihmu, mengapa 4 tahun tidak bisa membuatku melupakan kenangan dengan seseorang yang bukan kekasihku?" kata Nita. Dan itulah kenyataannya, perubahan ini harus ada. Terserah kamu apakah kamu benar-benar ingin berubah atau tidak. Kau ingin membantuku. Alasan apa yang aku harus tolak? Arthur menjawab dengan pertanyaan lain sambil tersenyum ramah ke arah Nita. Arthur mendekati Nita dan mengusap air mata Nita. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya. Hari itu adalah awal dari kemesraan mereka. Hari-hari mereka mulai berwarna lagi. Arthur mencoba menikmati liburannya sambil berusaha melupakan mantannya, dan Nita mulai menjadi dirinya sendiri lagi. Pria dan wanita ini, mereka ceria dan selalu mengisi hari-harinya dengan hal-hal baik yang bermanfaat. Orang tua Nita juga merasakan dampak baik dari kehadiran Arthur di rumah mereka, karena dapat mengubah anak tunggal mereka. Tidak menyadarinya, sekarang Arthur telah mencapai akhir hari liburnya. Sudah hampir sebulan dia menikmati liburan ini bersama Nita, dan sekarang saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. "Om, Tante, aku pamit akan kembali ke Jakarta karena liburanku telah usai." Arthur memberitahu tuan rumah saat di teras rumah akan masukkan koper ke taksi. "Kurasa tidak. Padahal ibu Arthur juga sangat nyaman di sini. Dia benar-benar merasa seperti memiliki anak perempuan sendiri seperti Nita." "Benarkah Nita?" tanya ibu Nita terhadap Nita. "Bolehkah aku berbicara dengan Arthur dulu, Bu?" tanya Nita. "Tentu saja, waktu adalah milikmu," kata ibu Nita. Nita segera berdiri dan menarik tangan Arthur bersamanya, dan mereka berhenti di taman belakang Nita dan duduk di sana. Suasana begitu tenang sehingga keduanya bingung bagaimana memulai percakapan. "Hati-hati ya, sekarang aku pulang. Kita masih bisa bertemu dan melepas rindu kan, Nati?" Arthur bertanya dan membuat Nita berpikir lagi tentang orang yang memberi julukan itu. "Kamu bukan pangeranku," jawab Nita singkat. "Ya, kamu benar, aku bukan pangeranmu. Maaf jika aku tidak pantas. Hati-hati ya, kalau ada waktu hubungi aku terus ya." "Arthur, benar. Maaf jika kata-katamu masih menyakitiku. Sebenarnya aku tidak ingin membayangkan bahwa mulai besok aku harus menjalani hidup ini tanpamu di sini. Karena kamu membuatku berubah. Kupikir kau sudah siap untuk meninggalkanku. Aku tidak tahu bagaimana kembali ke aktivitas normal, membayangkan tanpamu di sisiku." Arthur menjawab dengan mata berkaca-kaca. "Arthur,
Ini kedua kalinya aku menangis melihatmu. Jangan menangis, oke? Air matamu membuatku tak ingin melepaskanmu. Arthur, apakah kamu mau menjadi Arthurku? Meminta Nita untuk melanjutkan omongannya. Hah? Maksudnya? Iya, kamu mau jadi Arthurku, satu-satunya Arthur yang akan mendampingi aku. Tentu saja, karena kau adalah princessku. Jangan panggil aku Nettie, apalagi princess, karena kamu bukan pangeranku, kamu adalah Arthurku, satu-satunya Arthur yang akan selalu ada di hatiku. Aku Nita kamu, bukan Nettie kamu. Karena aku Nita dan aku bukan Nettie, jangan menjadi orang lain. Karena aku menyukai dirimu apa adanya. Mereka pun melanjutkan pembicaraan di kamar Nettie. Setelah sebelumnya Nita menyuruh taksi berangkat dulu ke bandara. Mam, tante ke bandara dulu aja. Nanti Arthur bakal nyusul. Setelah melepas kerinduan, Arthur pamit ke orang tua Nita dan menggunakan ojek online yang dipesankan Nita untuk pergi ke bandara. Nita tersenyum dan melambaikan tangan ke Arthur. Dan ternyata senyuman itu menjadi senyuman terakhir untuk Arthur. Karena di dalam perjalanan ke bandara, ojek motor yang Arthur tumpangi berjalan ngebut agar tidak tertinggal pesawat, sehingga motor itu mengalami kecelakaan dan Arthur meninggal di tempat. Hati Nita seketika remuk, bibirnya tak bisa berkata apa-apa lagi. Harus dituangkan ke siapa kesedihannya yang kedua ini. Andaikan Arthur pulang dengan taksi bersama ibunya. Oke, itu cerita dari Nita, Charles, dan Arthur. Apa yang hikmah yang bisa diambil dari cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian punya cerita yang ingin kita ceritakan, silahkan kirim ke email. Wassalamualaikum. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.